Bapak Ibu selamat pagi, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka Wahai Saudara, puji syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Sabda Tuhan dari 3 bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk meningkatkan kualitas hidup iman kita, untuk lebih mengasihi Allah, mengasihi sesama dan semesta, melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kasih, perkataan, perbuatan, dan tindakan yang baik, yang mengalir dari kedekatan dengan Allah. Saudari dan saudara, kita persembahkan hidup kita, pekerjaan, pelayanan, serta semua rencana baik kita ke dalam tangan penyelenggaraan Allah dalam Ekaristi ini. Marilah kita mengakui dosa-dosa supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajar kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri saudara-saudari kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang tidak hanya mengajarkan, namun juga melaksanakannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah utusan Allah yang benar-benar mengajarkan kerendahan hati seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu
dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan. Tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Seperti bintang-bintang, bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Yang di balkon selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pikiran sehat? Badan? Kantong? Ini yang penting, motor dan mobil sehat. Mudah-mudahan tidak jadi korban Pertamax palsu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, kehidupan kita boleh semakin baik di dalam Tuhan. Amin. Pertanyaan saya mengawali permenungan hari ini, apakah kita memulai hari ini dengan pikiran yang positif? Silakan dijawab dalam hati masing-masing. Dari saya sendiri, saya berusaha untuk memulai pikiran dengan positif. Setelah doa pribadi pada pagi hari, kemudian ya buka-buka internet, berita yang paling pertama saya dapat kemudian adalah ada lagi yang mau ditangkap sama Kejaksaan Agung. Ini susah ini kita mau pikir positif kalau begini. Ya, kemarin Pertamax dioplos, nggak tahu ke depan mungkin minyak goreng juga dioplos. Beberapa tahun lalu beras dioplos. Ya, mungkin ke depan ini kehidupan kita banyak oplosan. Maka saudari-saudara yang terkasih, berpikir positif kembali pada diri kita masing-masing. Berpikir positif atau lebih pas kalau kita menggunakan istilah generasi zaman sekarang, positive vibes. Ya. Positive vibes itu berarti sebuah suasana, sebuah ukuran untuk mengatakan diri kita dan apa yang terjadi di sekitar kita ini bernuansa, bervibeskan, beratmosferkan positif. Dan bacaan-bacaan hari ini saudari-saudara yang terkasih mengarahkan kita bahwa berpikir positif membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan sesama, dengan orang lain, semakin dekat juga dengan alam semesta. Dan positive vibes atau berpikir positif, berpikir yang baik merupakan benang merah dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Saudari-saudara yang terkasih, pada bacaan pertama kita mendengarkan Putra Sirak yang berpesan tentang pentingnya untuk menjaga isi hati, isi pikiran yang kemudian itu dapat kita ekspresikan melalui perkataan dan perbuatan. Putra Sirak mengatakan, nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Sementara dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa penyertaan Allah itu nyata. Kasih Allah itu konkret, kita rasakan setiap hari. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pesan penting dari kedua bacaan tadi adalah tentang penyertaan Allah akan mengantar kita pada sebuah kepastian tentang hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar. Dalam bahasa kekinian, penyertaan Allah, kedekatan kita dengan Allah, intimitas kita dengan Tuhan akan membantu kita untuk semakin menjadi pribadi dengan positive vibes. Sekali lagi Bapak Ibu, positive vibes merujuk pada suasana atau energi positif yang dipancarkan oleh seseorang. Orang beriman dengan positive vibes adalah pribadi yang pertama-tama
berfokus pada Allah. Lalu kemudian ia berfokus pada orang lain. Ia mengutamakan orang lain, mendahulukan yang lain, dan juga mengasihi serta mencintai alam semesta. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini berusaha mengantar kita untuk menjadi pribadi beriman yang memiliki semangat positif, yang memiliki energi positif, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita setiap hari. Tujuannya semata-mata adalah pertama, kita boleh lebih dekat dengan Tuhan, kita boleh lebih dekat dengan sesama, kita boleh lebih dekat juga dengan alam semesta. Dan terutama positive vibes itu kita bangun untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberikan kepada kita beberapa pedoman untuk membangun sikap positif, untuk mengumpulkan energi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekurang-kurangnya dalam permenungan saya, ada 3 hal yang muncul berdasarkan perumpamaan Yesus. Pertama, dalam perumpamaan tentang orang buta menuntun orang buta. Setiap pengikut Tuhan diberi tugas oleh karena baptisan untuk membimbing, menolong, dan mengayomi sesama umat beriman. Untuk menjadi seorang pengayom, pembimbing bagi umat beriman yang lain, dibutuhkan pertama-tama pengalaman akan Yesus. Orang buta tidak akan pernah bisa menuntun orang buta. Maka kita tidak pernah bisa berbicara tentang Yesus kalau kita tidak pertama-tama mengalami sendiri siapa, bagaimana, dan seperti apa Tuhan Yesus itu. Kita bisa saja ngomong tentang Yesus seperti apa yang sementara saya katakan. Tetapi kemudian berbicara tentang pengalaman bersama Yesus, ini harus lahir dari perjumpaan pribadi. Ini harus lahir dari refleksi pribadi. Seorang buta tidak bisa menuntun orang buta. Selama kita sendiri masih menjadi buta, pengajaran kita tentang Yesus kepada orang lain pasti menjadi kabur dan tidak jelas. Karena itu saudari-saudara yang terkasih, dari perumpamaan orang buta ini, marilah kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan pemahaman kita tentang Yesus, tentang siapa Dia, tentang ajarannya, dan terutama tentang perbuatan dan tindakannya. Saudari-saudara yang terkasih, yang kedua, dalam perumpamaan hari ini, setiap pengikut Yesus diberi tugas untuk membantu sesama agar mampu melihat diri dan mengatasi kekurangan mereka. Belajar dari perumpamaan balok dan selumbar, kita harus terlebih dahulu mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita untuk kemudian mengoreksi dan memperbaiki orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mengoreksi orang lain. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa saya pun perlu memperbaiki diri saya dulu, baru saya memperbaiki orang lain. Karena sering ayat yang kita dengarkan tentang balok dan selumbar dipelintir supaya menjadi pembenaran bagi diri kita sendiri. Jangan mau tegur-tegur kadeh, kakau ji sama ji. Ya, berdosa tonjok juga. Maksudnya Bapak Ibu tidak demikian, tidak begitu konsepnya. Ya, maksud dari balok dan selumbar adalah mari kita pertama-tama memperbaiki diri kita untuk kemudian kita menolong orang lain memperbaiki dirinya. Ya, kita menolong diri kita supaya kita juga menolong orang lain. Inilah maksud dari perumpamaan tentang balok dan selumbar. Kita memperbaiki diri kita, lalu kemudian kita menolong orang lain untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, yang ketiga, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk terus bersatu, dekat,
intim dan lekat dengan Sang Guru. Sang Guru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita boleh bersatu dengannya, kita boleh dekat dengannya, kita boleh intim dengan Tuhan. Dan persatuan kita dengan Tuhan Yesus akan menghasilkan buah-buah yang baik, perkataan-perkataan yang baik, pikiran-pikiran yang baik, dan terutama tindakan-tindakan yang baik. Relasi ini menghasilkan positive vibes dalam hidup kita setiap hari. Tidak mungkin kita dekat dengan Yesus, tetapi hidup kita morat-marit, kacau balau. Tidak mungkin hidup kita dekat dengan Yesus, tetapi kemudian perkataan, perbuatan, dan tindakan kita jauh dari apa yang diharapkan atau dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu saja tidak pernah mudah, saudari-saudara yang terkasih. Yesus memiliki kualitas dan indikatornya sendiri untuk menentukan siapa yang layak dan pantas jadi muridnya. Dia memasang standar yang begitu tinggi. Sulit memang, tetapi sulit tidak berarti tidak bisa. Dari kita dibutuhkan kepasrahan, semakin dekat dengannya, semakin intim dengannya. Karena hanya dalam persekutuan dengan Dia, perjuangan kita kemudian berbuah manis. Kita tidak bisa jauh, kita tidak bisa lepas dari Tuhan untuk semakin menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman kita setiap hari dan teristimewa cerita yang kita dengarkan beberapa hari terakhir tentu membuat kita dalam situasi yang kalut. Di sana sini ada korupsi, di sana sini ada penyelewengan dan lain sebagainya. Kita mungkin bertanya, apakah dunia sedang baik-baik saja? Tetapi sebelum kita bertanya tentang dunia sedang baik-baik saja, marilah kita dari dalam diri kita, dari dalam komunitas kita, dari dalam keluarga kita membangun dunia yang lebih baik. Dunia yang penuh dengan kasih sayang, dunia yang penuh dengan cinta. Mungkin saja kita dongkol, mungkin saja kita jengkel dengan para pelaku korupsi 190 triliun. Itu 1 tahun kali 5, pasti banyak. Kita mungkin dongkol dan jengkel, saya juga termasuk. Bate-bate di rawat itu motor, astaga, dikasih masuk Pertamax palsu. Ya, saya kira hanya janji yang palsu, ternyata Pertamax juga palsu. Pertamax itu ibaratnya Pertalite tapi tidak antri. Ya, Pertalite tapi tidak pakai barcode. Ya. Saya juga dongkol, saya juga jengkel. Tetapi kemudian saya bertanya, jangan sampai dalam tindakan-tindakan kecil dan sederhana, saya juga sebenarnya melakukan korupsi. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, juga dalam gereja. Korupsi waktu misalnya. Ya, Tuhan janji kita jam 9, kita datang jam 9 lewat. Misalnya, tapi saya yakin dalam gereja ini tidak. Amin. Wah, berat. Iman kita jangan dioplos lah. Ya, tidak perlu ditambahkan zat-zat adiktif yang lain. Iman kita hanya perlu kita tingkatkan kualitasnya. Dan bagaimana caranya, saudari-saudara yang terkasih? Tuhan Yesus berpesan, jangan pernah jauh dari saya. Jangan pernah jauh dariku. Karena tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari-saudara yang terkasih, tidak lama lagi kita akan memasuki masa retret agung, masa prapaskah. Lewat prapaskah, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk semakin mawas diri, mengoreksi kehidupan kita, memperbaiki apa yang tidak baik, dan meningkatkan apa yang sudah baik, termasuk juga dalam kehidupan bersama. Kalau ada saudari dan saudara kita mulai jauh dari Tuhan, tugas kita adalah mendekatkan dia kembali. Sambil kita juga menguatkan diri kita untuk dekat dengannya. Mari saudari-saudara yang terkasih, dari hari ke hari, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita tingkatkan kualitas hidup dan kualitas iman kita.
Semoga kita boleh semakin mencintai Allah, mencintai sesama, dan mencintai semesta. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Oleh hidup dan wafatnya, dan juga dengan kata-kata, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghakimi. Semoga kita mengikuti teladan itu. Maka marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan kepada gereja jalan mana yang harus kita tempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh orang-orang yang secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang curang. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai hasrat mulia untuk menegakkan perdamaian dan menjalin persahabatan. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang dengan mudah mengadili sesamanya, tetapi segan mengampuni dan sukar untuk menerima orang lain. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh kita sendiri. Semoga kita mulai melihat kejahatan hati kita sendiri dan tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya. Kami di jalan menuju kehidupan. Bagi mereka yang mensyukuri anugerah rahmat dan penyertaan Tuhan, bagi Pastor Wilhelmus Tulak yang merayakan ulang tahun hari ini, dan juga untuk Saudari Yuli yang bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh pastor dan juga saudari kita, maupun siapa saja yang bersyukur atas penyertaan dan rahmat Allah. Dan semoga kelimpahan cinta, belas kasih, serta kerahiman boleh senantiasa mereka terima setiap hari. Dan untuk hari-hari hidup selanjutnya, penyertaan dan perlindungan Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan melalui pengalaman, perjumpaan, dan peristiwa hidup setiap hari. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia,
Bapak Fransiskus Assisi Sumalgo, dan juga Bapak Hofredi, maupun saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Yesus menunjukkan bagi mereka pintu menuju kehidupan yang abadi. Semoga mereka boleh berbahagia dan diterima dalam kemuliaan bersama Bapa di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan serta kita semua dalam pesiaran hidup di dunia ini boleh dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Saudari dan saudara, marilah kita mempersembahkan kepada Allah doa, permohonan, dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan kebenaran. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu kepada Bapa yang mengasihi kami. Jadilah guru kami kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu,
Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini,
seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus, Putramu yang telah kami terima, menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama, melalui cinta kasih kami yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 1-2 Maret 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 22-23 Februari 2025 sebesar Rp18.915.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp9.959.000. Kolekte Misa World Marriage Encounter sebesar Rp5.051.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.670.000. Penjualan patung Kristus Raja sebanyak 20 buah sebesar Rp2 juta. Sumbangan dari Sugiarto sebesar Rp400.000. Johannes dan Since sebesar Rp1 juta. Idawati sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Rafael Kwan Sakti Kelvin Rich dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral. Pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025, pukul 9 pagi. Dan setelah pertemuan akan ada terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat tanggal 14 Maret 2025. Dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua dengan syarat telah terdaftar di rukun dengan adanya KK Katolik versi Biduk. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali misa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, yaitu misa pertama pukul 7 WITA, misa kedua pukul 12 WITA, dan misa ketiga pukul 18 WITA. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun palma kering yang akan digunakan pada saat Rabu Abu. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ibu Bapak, saudari-saudara, mohon kesabarannya sebentar untuk beberapa penyampaian. Pertama, kami menyampaikan tentang peraturan pantang dan puasa dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah akan dimulai pada perayaan Rabu Abu tanggal 5 Maret sampai dengan hari raya sampai dengan Vigili Paskah pada tanggal 19 April 2025. Salah satu pemaknaan dari masa Prapaskah tersebut adalah dengan pantang dan puasa. Pantang dan puasa adalah cara kita untuk memaknai pertobatan melalui mengurangi penggunaan, konsumsi atau pemanfaatan barang, benda, dan makanan yang kiranya menurut kita
dapat menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pantang dan puasa adalah cara, sarana, dan bukan tujuan. Maka dari kita yang bertanya, kalau saya telan ludah batalkah pastor? Tidak. Karena pantang dan puasa Gereja Katolik pertama-tama adalah mengontrol diri, mengurangi makan atau penggunaan hal-hal yang berlebihan selama ini menurut kita. Pantang dan puasa merupakan sarana, bukan tujuan. Sekali lagi Bapak Ibu, sarana bukan tujuan. Ya, jadi kalau telan ludahnya, tidak apa-apa. Ya, tidak batal ji, karena memang tidak mengenal batal. Itu yang pertama. Pantang dan puasa, pertama, puasa dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada Rabu Abu, setiap Jumat dalam masa Prapaskah, termasuk Jumat Agung. Pada masa-masa dan hari ini adalah saat berpuasa dan berpantang. Rabu Abu, setiap Jumat dan Jumat Agung, waktu untuk berpuasa dan berpantang. Sementara untuk berpantang dilaksanakan setiap hari, mulai Rabu Abu sampai selesai masa Prapaskah. Yang ketiga, berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam 1 hari. Kewajiban untuk berpuasa berlaku bagi mereka yang berumur 18 sampai 60 tahun. Di bawah 18 dan di atas 60 kalau mau silahkan. Ya. Yang wajib itu adalah 18 sampai 60. Di bawah 18 dan di atas 60 kalau mau silahkan. Yang berikut, berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, seperti berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud pantang menurut keadaan dan kondisi masing-masing. Misalnya, berpantang dari jajanan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok, dan lain sebagainya, termasuk mungkin kita boleh mencoba pantang dalam bentuk yang baru, mulai berpantang penggunaan data, ya, penggunaan internet. Ini merupakan tawaran-tawaran bagi kita. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Jadi tak terhingga batas umurnya. Di bawah 14 kalau mau mulai berpantang silahkan. Lalu yang berikut, saudari-saudara yang terkasih, umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu untuk menyambut Komuni Kudus dan sedapat mungkin merayakan sakramen tobat yang sebelumnya dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu sampai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 15 Juni 2025. Mari saudari-saudara, kita menghidupi semangat puasa dan pantang yang selama ini telah kita lakukan dan telah kita laksanakan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan melalui pantang dan puasa. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, kalau dari antara kita masih ada yang memiliki daun palma kering sejak tahun-tahun sebelumnya, kami masih menunggu untuk dikumpulkan di gereja, dibakar dan kemudian digunakan dalam perayaan Rabu Abu yang akan datang. Dan yang terakhir, para pendamping iman anak dan remaja atau yang selama ini kita kenal dengan Sekami akan mengadakan pendidikan dasar yang difasilitasi oleh tim dari Jakarta. Untuk kegiatan ini membutuhkan biaya, maka dari itu mereka mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan yang ada di basement. Bapak Ibu silahkan setelah misa daripada cari restoran, warung dan lain sebagainya, di bawah ada gerobak bakso babi, silahkan diambil. Ya, paket komplit ataupun setengah porsi juga tidak apa-apa. Silahkan. Ya, ambil, makan, dan jangan lupa bayar. Ya, silakan. Ini merupakan bentuk bantuan kita untuk para pendamping iman anak dan remaja. Karena mereka di sini menulis pantun, saya bacakan. Buah manggis, buah kedondong. Umat-umat yang manis di order dong. Wis. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih le.
Saudari-saudara, terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan ini. Teristimewa untuk komunitas pendidikan SMP Katolik Garuda sudah datang, boleh mengisi perayaan Ekaristi kita, memeriahkan dengan nyanyiannya. Ya. Mari kita mendukung anak-anak kita ini dengan doa dan juga mendukung pendidikan yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik. Salah satunya yaitu SMP Katolik Garuda. Inilah wajah-wajah mereka, ada tenaga pendidik, ada Bapak Ibu guru yang hadir dengan kita. Sekali lagi terima kasih dari komunitas pendidikan SMP Katolik Garuda. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian, menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai, sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.